masih berikan kesempatan, waktu ya untuk kita semua sehingga di antara sekian banyak pejuang siroh yang ada di esensi, alhamdulillah Allah pilih kita untuk bisa hadir pada kesempatan pagi ini. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa juga kita berikan kepada suri tauladan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak perlu memperpanjang mukadimah ya untuk keberahan agenda kita pagi ini. Langsung saja kita buka dengan membaca doa, belajar Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Selanjutnya langsung saja ya Teh kepada Teteh untuk mengisi spirit time pada pagi ini. Oke, terima kasih Zahsuci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, kita bisa jumpa kembali 1 bulan setelah kita Spirit Time perdana. Spirit Time kita perdana tanggal 22 Januari kalau nggak salah. Jadi meskipun ini udah mepet-mepet ujung bulan ya, karena Februari itu cuma sampai ke tanggal 29, tapi ya nggak apa-apa lah, kita sama-sama refleksi sebentar, sama-sama menengok ulang 2 bulan ini kayak mana perjalanan teman-teman. Karena sering kali gini, kalau ketika kita menentukan goals, ini kalau yang mau tanya link YouTube-nya ada apa enggak Teh? Ada insya Allah, tapi aku record dulu karena ini akun Zoom-nya ganti lagi, jadi nanti aku masukin ke YouTube ya, menyusul. Oke, jadi ada banyak di antara kita hasil riset, begitu menentukan goals itu ternyata pekan ke-8 tuh udah berjatuhan. Kemudian ada lagi yang bulan ke-6 itu semakin 50%-nya gitu ya. Jadi apa namanya, memang konsistensi itu nggak mudah. Sehingga kita perlu nih sering-sering ngumpul di sini supaya apa? Supaya memang kalau kita punya goals, kita bukan cuman ahli wacana doang gitu. Ngomong doang, terus nggak ada aksi. Bab niat itu memang dapat pahala, tapi kalau kitanya nggak punya aksi, maka akhirnya nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Untuk itu, aku mau refresh sebentar, sedikit, apa yang bulan lalu kita udah sama-sama bahas sebelum akhirnya kita masuk ke pembahasan yang apa namanya, yang bulan ini. Nggak apa-apa ya, karena kadang-kadang kita suka lupa-lupa gitu. Oke, ini kan masih ingat ya, kemarin kita bahas tentang kenapa sih kita perlu serius? Oke, kita mau pasang goals di esensi karena bukan leader yang butuh kita, bukan Allah yang butuh kita, tapi melainkan kitanya yang butuh. Ini state ini pengen aku bawa terus-terusan, aku pengen ingetin terus-terusan. Karena apa? Karena ketika motivasi kita datangnya dari orang lain, kita tuh rasanya nggak enak, kayak disuruh-suruh. Tapi kalau motivasinya lahirnya dari internal, diri kita sendiri, motivasi intrinsik, maka itu akan melahirkan luar gitu, kayak kekuatan yang luar biasa yang bahkan kita pun nggak expect kita punya se, punya energi sebesar itu gitu. Nah, itu perlu kita sama-sama ulang-ulang terus bahwa lagi-lagi dunia ini adalah tempatnya beramal, kemudian amal untuk itu maka kita lakukan amal terbaik, dan state-nya esensi ini adalah ladang untuk melakukan amal soleh. Gitu ya. Ini udah nggak usah dibahas. Sukses itu ada polanya.
teman-teman kalau misalnya teman-teman bilang kayaknya pengecualian aja kali, ya sukses itu ada polanya tapi kayaknya saya nggak berlaku gitu. Wah, teman-teman bisa ini sih mengecilkan peran Allah di situ, sehingga nggak usah merasa berburuk sangka dulu, yakin aja sukses itu ada polanya dan kita bisa mengikuti pola sukses itu, gitu. Tanpa terkecuali. Aku sambil ngintip partisipan ya. Hmm, di zamannya dulu, waktu aku masih jadi supervisor, itu aku jadi leadernya Teknovi. Ketika masa Teknovi jadi SLC aku belum berhasil untuk mengantarkan Teknovi sampai ke annual meeting, gitu kan. Rasanya udah greget banget. Kata ya, mana Teknovinya? Rasanya ya Allah ini teh kayak pengen banget bantuin Teknovi, tapi ya gimana caranya ya? Belum gitu, belum sampai ke situ. Kemudian akhirnya restrukturisasi, Teknovi masuk ke Bunhan, eh, kemudian Masya Allah, akhirnya Teknovi yang udah aktif dari 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, ketika dibimbing sama Bunhan, alhamdulillah dapat tuh annual meeting nyampe gitu kan. Nah, artinya teman-teman, kalau sampai saat ini, sampai bulan Januari kemarin, kayak belum ada hilal nih gitu ya. Tapi kita berbaik sangka aja dulu. Kita kalau on the track pada polanya, insya Allah bisa mencapai hal yang sama. Ya, sambil kita terus berdoa, ikhtiar maksimal gitu ya. Bismillah akan mencapai pola yang sama. Kita bisa melihat di sini ada Bunhan, ada Zah Suci, kemudian apa namanya? Gini. Silsilahnya ya, silsilah silsilah apa nih? Silsilah perekrutan. Aku merekrut Bunhan, sebenarnya Bunhan menyerahkan diri sih. Bunhan merekrut Zah Suci merekrut apa namanya Reski, ya kan? Itu kan satu urutan ya, anak beranak tuh. Jadi aku apa tuh ya, udah bukan nenek lagi ya, uyut gitu kan, udah uyut. Tapi artinya dari aku ke Bunhan ada yang dilihat Bunhan apa namanya menyempurnakan dengan versinya. Bunhan akhirnya menurunkan ke Suci memformulasikan dalam dirinya, Suci menurunkan ke Reski gitu kan. Nah, Bismillah, kita akan terus meluas kayak gini, akan terus membesarkan gitu. Bismillah saling menularkan semuanya. Jadi, jangan berpikir dulu, kayaknya pengecualian aku eh, yang lain mungkin bisa, tapi aku nggak bisa. Jangan dulu mikir kayak gitu, ya. Ini ikhtiar langit yang kemarin udah kita sama-sama ingatkan, gitu ya. Ini langkah pertama kita, tentukan goals. Kemudian langkah keduanya breakdown menjadi chunking menjadi goals pendek gitu ya. Terus teman-teman lakukan hiasi aktivitas harian teman-teman menjadi 4 disiplin eksekusi, ya kan? 4 disiplin eksekusi itu apa? Tambah leads, kemudian edukasi rutin, promosi, closing. Terus aja gitu. Kalau kita edukasinya rutin, pasti bakalan apa sih namanya, adalah yang kesangkut gitu. Jadi ini cerita sedikit ya. Bulan lalu aku lagi qadarullah ya, dikasih cicip sama Allah ngerasain yang namanya sakit GERD gitu ya. Oh, kayak gitu ya GERD tuh gitu. Nah, terus dia tuh adalah akhirnya aku googling tentang GERD, ya kan? Taunya sekarang ketika aku buka sosial media, itu iklan-iklan yang muncul kan algoritmanya kayak gitu ya. Iklan-iklan yang muncul itu adalah pokoknya untuk menangani GERD gitu. Terus muncul terus, ya Allah, mana bentuknya tuh storytelling lagi kan? Jadi kayak dulu saya nggak bisa banget makan yang pedes-pedes, terus
apa namanya, lemak-lemak, langsung dada saya sakit, leher saya rasanya kayak kecekek dan lain-lain. Itu kayaknya sekali, 2 kali, 3 kali, terus produk yang muncul itu sama, lama-lama dalam hati aku beli juga nih, gitu. Kayaknya modelannya kayak gitu, gitu. Jadi tambah leads baru, itu diedukasi rutin, promosi terus dijalankan, closing. Kayak begitu aja modelnya. Kemudian langkah yang ketiganya, kemarin yang udah disampaikan adalah kita butuh circle, kita butuh teman dekat gitu ya. Sehingga harapan aku teman-teman 23 partisipan yang ada di Zoom kali ini udah masuk tuh grup bimbingannya, grup warriornya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah accountability meeting. Accountability meeting itu apa? Bahas bahas apa namanya? Bahas progres ya. Bentar ini aku mau menghapus ini nih. Oke, bahas progres kalau kita udah melakukan tindakan, langkah aksi, lalu kemudian gimana nih trackingnya? Kita udah on the track atau belum? Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan kita yang sekarang. Sampai sini udah ingat ya, apa namanya, udah aku recall. Nah ini ya, kaidah pentingnya yang kemarin jadi closing statement. Kita adalah fokuskan di ranah kita, ikhtiar sekuat kemampuan. Fokuskan perhatian kita pada ikhtiar, Allah tuh suka sama yang istiqomah. Gitu ya. Oke, sampai sini aku mau tanya dulu di kolom chat. Yang sudah menentukan goals di kolom chat boleh. Saya teh boleh. Kalau ini belum teh, goals baik itu bulan Januari maupun Februari atau bahkan udah menentukan goals bulan Maret. Mangga. Silahkan semuanya dituliskan sambil aku mau minum dulu. Ada? Oke, semuanya ditulisin dulu ya. Belum muncul ini? Udah nentuin goals apa belum? Apa? Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jelasin aja kondisinya, nggak usah kayak, nanti ditanyain takut gimana gitu. Pokoknya seada-adanya aja. Kalau belum ya nggak apa-apa. Bunhan udah, oke. Aku tahu goalsnya Bunhan. Ya iyalah ya leadernya. Mangga yang lain. Zasuci, Kak Rifa, Uni Rifa. Rifa udah sampai Februari, oke. Yang lain gimana, Kak Miss Dahlia? Udah? Mbak Farida belum. Jeng Santi sudah. Telina belum. Oke. Yang belum, Maret, Ramadan, insya Allah udah. Wih, keren. Oke. Nah, kalau belum, berarti silahkan tulis di notes, apa namanya, entah itu HP atau catatannya, abis Zoom bikin goals. Gitu ya. Abis Zoom bikin goals. Karena bikin goals mah kayak gimana ya, kita misalnya pengen minta sesuatu sama Allah, tapi nggak kita tulisin permintaannya, kan abstrak kan? Jadi kita perlu tulisin, gitu. Ketika kita memasang goals, ya, nanti seperti yang di kaidah yang di slide yang sebelumnya, goals itu memenuhi kaidah SMART goals, spesifik, bisa diukur, kemudian bisa tercapai, kemudian ada time bound-nya. Nah, teman-teman, jadi ketika nentuin goals, karena kita perannya adalah sebagai SLC, maka goals-nya itu silakan dikonversi dalam bentuk poin atau SU lah ya kalau yang dulu-dulu mah. Kemudian boleh lagi dikonversi dalam jumlah buku. Jadi per bulan itu mau closing berapa buku.
Terus nanti kalau kayak gitu Teh Dara jadi deg-degan, nggak leluasa, tertekan kayak gitu. Ingat kaidah terakhir di slide tadi, ranah manusia, ranah ikhtiar. Nggak usah bawa perasaan. Kalau ikhtiar pakai aksi kan ya, bukan pakai perasaan ya. Jadi ranah kita ikhtiar. Nggak usah mikirin, oh kayaknya nggak bisa deh, nggak mungkin deh. Pokoknya kita udah bikin goals-nya, kira-kira ini bisa diukur, bisa dilaksanakan, ada time bound-nya, ada batas waktunya, misalnya goals bulan Maret. Ya, goals bulan Maret adalah pengen misalnya mencapai 3 SU ya. Ini teman-teman masih biasa udah move on apa belum nih? 3 SU apa 3.000 poin ngomongnya enaknya? SU aja deh ya, nggak apa-apa ya? 3 SU misalnya. Oke, kalau 3 SU berarti berapa paket? Oke, SU 12 paket misalnya. Oke, 12 paket selama bulan Maret. Bulan Maret itu ada apa? Ada Ramadan. Artinya, teman-teman 12 paket. Coba yuk kita breakdown. Misalnya, satu paketnya 2,5 juta. Oke, 2,5 juta kali 12. Dihitung tuh. Oh, oke. Butuh kurang lebih 30 juta. 30 juta. Oke, berarti kalau kayak gitu, misalnya cara yang dipilih adalah lewat wakaf. Ya, kita mau jadi pejuang wakaf di bulan Ramadan. Oke, berarti branding kita harus udah mulai dijalankan sebelum bulan Ramadan, gitu kan ya. Kemudian tujuan wakafnya sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, berarti kita angkat. Minta si objek wakafnya ada foto-foto nggak? Kita angkat, yuk kita bantuin ini, bantuin sekolah ini misalnya. Oke ya, ini jadi PR teman-teman. Atau bahkan sekarang sambilan kan ini ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang sudah mungkin kan udah bulan Januari, Februari, bulan Maretnya coba sambil ditulisin. Termasuk yang belum. Bulan Maret goals-nya mau berapa SU, kemudian konversinya berapa paket, kemudian tindakannya mau apa. Oke, udah sampai situ. Ini sambil jalan nggak apa-apa ya. Sambil jalan ya. Nanti kalau detail-detailnya bisa pas, nah, oh, Kak Rohana, belum tertulis. Kalau kita pasang goals, jangan sampai nggak tertulis. Kalau cuma sampai di awang-awang, di kepala kita doang, itu apa ya, gampang banget hilangnya. Tapi kalau kita udah menggunakan visual auditory kinestetik kita, artinya ada bukti nyata, udah ditulisin, apalagi ketika udah kita tulisin, kita setorin ke leader kita, itu rasanya berbeda dengan ketika kita belum tulisin. Kalau belum tulisin ya itu mah jadi impian dalam hati aja. Kita nggak ngerasa punya tanggung jawab untuk merealisasikannya. Sehingga ketika belum ditulis dan belum disetorkan, kita kayak lebih santai. Teman-teman, ini aku cerita sedikit. Aku mengawali rutin ngonten di Instagram itu tahun 2022, belum lama. Agustus 2022, artinya baru 1,5 tahun. Ya nggak? Ya, hampir 2 tahun, belum 2 tahun. 2 bulan pertama itu dari 3.000 langsung tembus ke 10.000. Kenapa aku ingat? Karena waktu itu bootcamp. Jadi momentumnya bootcamp. Aku ingat pas bootcamp itu, oh sorry, bentar, bootcamp. Iya benar. Jadi pas bootcamp itu baru naiknya. Nah, mundur dulu sebelumnya, sampai sekarang akhirnya Alhamdulillah followersnya ada 57.000. Mundur dulu sebelumnya, aku pernah nemuin catatan, dan aku pernah dua evidence. Yang satu aku tempel di dinding, yang satu di catatan. Tulisannya gini, followers nyampe di atas 10.000. Itu ada tulisannya. Artinya, kalau kita mau punya mimpi, jangan nggak ditulis. Tulisin aja. Itu lebih kita kayak,
oh iya inget gitu. Tapi kalau cuma selewatan, kita lupa. Itu ya. Jadi silahkan tuliskan, sekarang dituliskan. Karena apa? Karena alhamdulillahnya, spesialnya di esensi, untuk membantu teman-teman untuk achieve goals teman-teman nggak sendirian. Kalau aku tadi ya, misalnya untuk Instagram, itu aku sendirian, nggak punya coach, gitu kan. Nggak punya yang dampingin, nggak ada yang ngontrol. Jadi, aku mau rutin ngonten, nggak ngonten, ya nggak ada yang ngontrol. Tapi, spesialnya teman-teman yang ada di sini, ada berapa ini partisipannya, ada sekian partisipan, alhamdulillahnya 24 partisipan ya, alhamdulillahnya teman-teman punya leader. Leader yang salah satu perannya adalah men-tracking teman-teman. Jadi, suka ini nggak? Suka bedain antara goals kita yang di-tracking sama goals kita yang nggak di-tracking. Coba deh bedain, ingat-ingat. Mungkin kalau yang berat badannya berlebih kayak aku, itu ketika punya cita-cita pengen diet, terus kita nggak punya coach, nggak punya yang tracking, itu kayak seminggu, 2 minggu bisa. Terus berhenti sekali aja. Itu kayaknya gampang untuk ambiar, gitu kan? Nah, tapi kalau ada yang tracking, ada coachnya, ada leader yang bantuin mantau aja, itu kita lebih bisa on the track gitu. Kenapa program One Day One Juice sampai sekarang itu masih eksis, kemudian banyak yang ikut? Karena salah satunya adalah orang tuh butuh tools untuk supaya konsisten, butuh tim gitu. Nah, di esensi itu kurang lebih mengadop yang kayak gitu. Kita punya program, programnya dijalanin kemudian di-tracking terus. Sampai sini clear ya? Jadi habis ini nanti teman-teman silahkan tuliskan goals-nya untuk bulan Maret. Oke? Nggak usah nulis goals bulan Februari. Aku nggak akan tagih. Karena udah tinggal 2 hari lagi. Jadi goals-nya untuk bulan Maret aja. Oke? Ya, nulis goals-nya gini. Teman-teman, kalau teman-teman gabung esensi, pengen umroh, pengen punya book home library, dan lain-lain, gitu ya. Pengen macem-macem lah, ada banyak keinginan. Pengen ikutan annual meeting, dan lain-lain. Yakini bahwa ketika teman-teman fokus di changdown-nya yang bulan ini, dan itu dijaga konsistensinya selama bulan ini, kemudian bulan depan, bulan berikutnya, ya Mei, Juni, Juli, maka itu semua rangkaian konsistensi itu akan mengantarkan teman-teman sampai di satu titik. Paham ya? Jadi kan kita kan kalau pas waktu awal masuk ke esensi di awal tahun, kakak-kakak leadernya suka tanya, pengen sampai berapa, pengen achieve apa, dan lain-lain. Pengen achieve umroh, pengen achieve bisa ikutan bootcamp, pengen punya buku semuanya lengkap, dan lain-lain. Maka itu semua bisa terjadi kalau kita changdown, kita fokuskan bulan ini misalnya fokus saya adalah di 3SU. Oke, 3SU. Bayangkan 3SU dikali 12. Ketika kita fokus setiap bulannya 3SU, 3SU dikali 12 maka udah 36 SU. 36.000 poin. Nah, itulah yang akan mengantarkan kita pada reward-reward yang lainnya. Tapi jangan salah, di spirit time yang awal, jangan sampai kita akhirnya salah state nih. Itu tuh kayak hiburan-hiburan kita aja, halte-halte kita aja. Tapi balik lagi, kita yang butuh ladang amal ini karena kita butuh nambah pahala. Gitu. Karena teman-teman akan capek kalau misalnya teman-teman targetnya 3 SU, tapi ternyata sampai end of date baru 1 SU gitu kan. Teman-teman akan baper besokannya bulan Maret misalnya. Itu capaian bulan Februari, bulan Maret akhirnya teman-teman tidak udah mogok gitu. Orang kemarin juga nggak nyampe gitu. Balik lagi, goals kita bukan itu. Itu tuh kayak untuk ngukur aja. Sampai sini clear ya. Nah, untuk itu kita butuh tentuin goals. Setelah udah nentuin goals, kita butuh eksekusi. Gitu. Dan ketika kita eksekusi,
jangan berpikir bahwa saat kita mengeksekusi, maka itulah yang akan mengantarkan kita pada hasil. Ikhtiar itu mah cara kita untuk, state-nya gini, ikhtiar adalah cara kita untuk merayu Allah agar Allah kabulkan permintaan kita. Jadi nggak selalu apa yang kita ikhtiarkan itu terkonversi menjadi SU. Aku nggak pengen bikin 26 partisipan ini adalah orang-orang yang ahli baper gitu. Ketika udah ikhtiar terus nggak achieve, baper gitu kan. Ah udahlah males, udah gagal, mental-mental gagal. Nggak kayak gitu. Karena sampai di titik ini, siapapun, Bunhan ketika ditanya, atau Zasuci ketika ditanya, Bun, itu nyampe ke titik ini gimana? Atau aku pribadi, Teh Dara sampai ke titik Teh Dara saat ini itu gimana ceritanya? Maka dengan sangat lantang aku akan bilang, aku nggak tahu gitu. Ada tindakan yang dilakukan, tapi pernah juga melakukan tindakan yang sama, tapi ternyata hasilnya berbeda. Artinya apa di situ? Ada pertolongan Allah. Yang menyampaikan kita di satu titik itu adalah pertolongan Allah. Kita perlu yakini itu. Sehingga kita ikhtiar itu adalah supaya Allah kasihan sama kita. Ini orang punya mimpi, oh dia mau ikhtiar. Ikhtiarnya sungguh-sungguh lagi. Maka Allah mudahkan jalan-jalannya. Gitu ya. Aku kenal sama Zasuci ketika jadi SLC baru, ya kan? Dengan segala semangatnya, Masya Allah gitu ya. Akhirnya banyak hal yang banyak lompatan mungkin kalau bisa dibilang gitu ya Zasuci ya. Banyak lompatan yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau Zasuci bisa, maka pola itu bismillah insya Allah dengan ikhtiar langit dan bumi yang tadi kita udah pasang, insya Allah bismillah bisa. Ini pengantarnya panjang kali ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Oke. Teman-teman tuh mari kita sama-sama set up diri kita sebagai warrior. Warrior itu kalau dalam pasukan perang kan bukan orang biasa ya, warrior gitu loh. Pasukan perang gitu kan, jagoan-jagoannya. Sehingga teman-teman juga ketika teman-teman diapresiasi sama leader teman-teman menjadi seorang warrior, maka mentalnya adalah mental warrior, mental jagoan, bukan mental loser. Nggak bisa, aku nggak bisa, aku mah kayaknya gagal terus. Nggak kayak gitu. Teman-teman dikasih kesempatan buat bertumbuh. Maka set up diri teman-teman. Kalau Allah aja udah memuliakan teman-teman telah disempurnakan penciptaan terbaik, maka masa iya kita underestimate sama diri kita. Kalau kita udah underestimate sama diri kita, siapa lagi yang mau bangga sama diri kita kecuali diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini yang aku mau sambung di pertemuan yang sekarang. Guys, tracking itu penting. Jadi kalau punya goals, tadi aku bilang goals itu penting. Sehingga yang belum punya goals, pasang goals-nya. Tapi kalau udah punya goals, nggak eksekusi, itu juga salah. Jadi eksekusi itu penting. Ini kayaknya kelewat ya bagian eksekusi. Bulan depan deh aku bahas tentang eksekusi. Nah, eksekusi kalau nggak dibahas di grup warriornya masing-masing ya. Nah, hal yang tidak kalah penting ketika kita udah nentuin goals, kita eksekusi, hal yang tidak kalah penting adalah tracking. Tracking itu mantau, ya, mantau gimana sih udah progres kita kayak gimana. Jadi jangan menyepelekan tracking. Kebayang nggak kalau goals nggak punya, aksi nggak ada, tracking nggak ada. Kira-kira, ya, coba fontnya boleh deh pakai caps lock gede. Kira-kira kita nggak pasang goals, nggak mengeksekusi, nggak tracking. Kira-kira nyampe nggak ke impian kita? Boleh tulis di kolom chat. Nyampe nggak yang kayak gitu? Oke, enggak. Boleh pakai bold kalau ada. Nyampe nggak kira-kira? Mustahil, oke ya. Oke, sip. Enggak, mustahil, Bang. Ngimpi doang. Oke, enggak. Sulit, oke. Ada lagi? Hei,
Sehingga, nggak bisa banget, oke. Sehingga, kalau hari ini, teman-teman nggak punya goals, kira-kira ada yang cacat nggak di prosesnya? Cacat ya? Oke. Kalau teman-teman udah pasang goals, tapi nggak eksekusi, dan tidak konsisten terhadap eksekusi itu, kira-kira ada yang janggal nggak di prosesnya? Janggal ya? Dan teman-teman udah punya goals, teman-teman udah mengeksekusi, terus teman-teman nggak pernah nengokin, teman-teman tuh udah sampai mana sih? Ada nggak closingannya? Prosesnya kemarin, kalaupun japri-japrinya setiap hari atau enggak? Ternyata nggak di-tracking. Kayaknya pernah sih ngejapri orang, kapan? Kapan ya? Kayaknya sih 2 minggu yang lalu, tapi lupa deh. Kayaknya dengan proses yang seperti itu, nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Sehingga 3 proses ini perlu melekat pada kita. Kalau kita punya goals, maka tuliskan goals-nya. Setelah dituliskan, turunkan menjadi langkah aksi. Ketika udah langkah aksi, silahkan eksekusi. Ketika udah eksekusi, lalu tracking. Itu adalah satu rangkaian yang udah rumusnya kayak gitu. Kalau kita tanya achiever, semuanya pakai rumus itu. Nggak ada yang enggak. Mau achiever di SDI, mau achiever di tempat lain, semuanya pakai rumus itu. Pasang goals, kemudian tentukan langkah aksinya, eksekusi langkah aksinya, kemudian tracking. Oke? Polanya bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ketika kita menjalani proses, maka dengan kita tracking itu, kita jadi sadar pola. Maksudnya gimana? Tracking itu bisa bantuin kita untuk kita jadi tahu posisi kita saat ini. Ya, tracking juga bisa bantu kita sadar dengan pola kita saat ini. Kalau kita nggak tahu, misalnya, aku tanya, Kak Yuhana, SU-nya berapa sekarang? Berapa ya, Teh? Aku juga nggak tahu. Wah, itu gawat sih. Nggak tahu SU kita saat ini berapa, mau kemananya juga nggak tahu. Kita perlu tahu, kita tuh mau berapa. Misalnya, aku ending Desember mau 30 SU. Oke, kalau mau 30 SU, berarti setiap bulannya perlu berapa SU? Misalnya 2,5 gitu ya. 2,5 SU. Oke, 2,5. Kemarin bulan Januari udah 2,5 atau belum? Belum. Oke, berarti punya utang. Februari ini berapa? Februari alhamdulillah 3 SU, Teh. Oke, berarti Maret ada PR berikutnya. Teh Dara, contohnya kok tinggi-tinggi sih? Aku mah masih 0,5 Teh kelasnya. Oke, aku turunin. Endingnya mau berapa? Endingnya mau 20 SU misalnya gitu ya. Mau annual meeting aja. Ya berarti per bulannya butuh berapa? Kurang lebih 2 SU. Teh, kemarin saya 0,5. Ya nggak apa-apa 0,5. Bulan ini berapa? Bulan ini kita scale up. Jadi berapa? Jadi 2 SU aja dulu. Kalau kita sadar, tahu posisi kita saat ini, tahu kita goals besarnya Desember mau berapa, maka kita jadi tahu breakdown-nya, bulan depan kita mau berapa, pekan ini kita mau berapa, pekan depan mau berapa. Itu ya. Itu penting banget. Karena apa? Kalau kita nggak tahu posisi kita nggak bisa nentuin langkah aksinya gimana. Kita nggak bisa nentuin program kerjanya apa ya. Apa yang mau kita lakukan ya. Jadinya ambiar. Karena nggak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, oh oke. Berarti pekan ini 2 paket. Oke, kalau 2 paket, aku mau coba hubungin si ini ah. Ingat, biasanya Pareto itu terjadi. Artinya kalau kita ngehubungin 10 orang, ya, 6 diantaranya yang baca, ya. 10, 7, 3, 1 gitu ya. 7 diantaranya baca, 3 diantaranya bales, 1 diantaranya closing. Nah, artinya kalau kita mau closing 1, kita hubungin 10 orang. Setidaknya seperti itu. Clear ya? Sampai sini ya. Jadi, tracking itu bantuin kita untuk sadar pola. Kalau kita nggak sadar pola, kemarin nggak japri, kemarinnya juga nggak japri, kemarinnya juga nggak japri. Wah, udah, hasilnya nggak ada. Tapi kalau hari ini kita japri,
kemarin kita japri, sebelumnya kita japri, oh ternyata hasilnya udah mulai ada nih orang yang tanya-tanya gitu. Urusan kita geser ke urusan olahraga deh. Kita misalnya pengen turun berat badan. Oh oke, berarti ayo treadmillan 30 menit setiap hari. Yang penting bugar dulu deh. Oke, 30 menit, besokannya 30 menit, besokannya lagi 30 menit, besokannya lagi 30 menit. Kira-kira akan ada hasil atau enggak? Coba di chat. Kira-kira ada progres nggak? Setidaknya badan kita bugar. Iya kan? Pasti ada progres. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada progresnya. Zasuci, bacaan Qurannya bagus. Luar biasa. Nggak mungkin ketika lahir, ya udah langsung bisa tuh. Wah, ini nih, tajwidnya seperti ini, makhrajul hurufnya seperti ini. Nggak mungkin. Pasti ada proses dulu, proses tahsin. Zasuci bisa jadi ada proses nangis-nangisnya. Karena ketika ngomong kho, salah lagi, salah lagi. Salah, bukan gitu, bukan gitu. Itu kan ada prosesnya. Ketika kita melalui proses itu, maka insya Allah akan ada hasilnya. Itu ya. Nah, tracking juga penting. Kadang-kadang kalau kita nggak memposisikan diri tracking itu yang butuh kita suka jadi baper. Baper sama siapa? Baper sama leader. Leadernya tracking. Gimana? Pekan ini udah melakukan apa? Ih, ditagih-tagih kayak apaan sih? Kayaknya debt collector banget, gini, nggak rela banget hidup saya kayak jadi kayak tidak merdeka, nggak bisa banget digini-giniin segala macam. Padahal lagi-lagi ya aku bahas di pekan lalu, leader teh niatnya kan bantuin ya. Sedih banget kalau leader niatnya bantuin, taunya malah jadi nightmare, kayak ketemu hantu gitu. Ada si Bunhan ya, ada si Bunhan. Udah, kalau perlu bisa diblokir nggak ya? Bisa diblokir nggak? Terus status apa namanya? WhatsApp-nya settingannya supaya ini nggak, kan kalau kita udah baca itu kan checklist biru ya 2 ya. Biar biar si Bunhannya nggak ini, aku kan males ya jawab dia misalnya gitu ya. Aku settingnya abu-abu aja biar dia nggak tahu aku udah baca apa belum. Intinya mah aku nggak mau jawab dia gitu kan. Padahal mah Bunhan teh niatnya bantuin kita. Kan yang punya goal siapa? Kita kan. Terus Bunhannya tugasnya sebagai leader. Jadi orang itu Bunhan, Zasuci, Kak Yun, Kak Mimi, kemudian apa namanya, Mbak Tika, itu tuh lagi bantuin kita. Nah, kalau niatnya lagi bantuin kita malah jadi kayak nightmare banget, berarti salah state di kitanya. Nah, kita penting banget buat ngerubah state. Oke, kalau ditanya, berarti itu emang beneran lagi nanya, lagi mau bantuin kita. Sedih banget kalau ada orang mau bantuin kita, terus kita nganggep dia malah nightmare. Aduh, itu kayak salah, salah maksud gitu, nggak nyambung gitu. Sehingga teman-teman, tracking itu padahal ya bantuin kita untuk fokusin perhatian pada hal yang tepat gitu. Kalau kita sebagai SLC, kita mau sampai ke tujuan, maka sudah barang tentu leader kita bakalan ngecek tindakan kita udah japri atau belum, udah closing atau belum, bakalan ngasih tabel, bakalan ngasih bahan-bahan markom, karena itu adalah membantu kita untuk on the track terhadap goals kita. Gitu ya. Nah, jadi tracking itu membangun akuntabilitas. Kan nggak lucu ya, kalau kita pasang goals, tapi kita nggak accountable sama itu. Jadi misalnya Teh Dara pasang goals, bulan ini mau 3 SU. Terus ditanya, berapa Teh nyampenya? Enggak, 0. Kan nggak accountable banget ya, cuman bab niat doang. Nggak asik amat jadi orang, kayaknya cuman jadi pemimpi doang. Nah, tracking itu membantu kita punya akuntabilitas dalam diri. Dan membantu kita untuk konsisten. Coba deh, percaya aku, ikutin polanya yang dibimbing sama leader, maka nanti urusan yang lain, teman-teman adopt caranya, entah itu mau pola makan sehat, atau olahraga, atau misalnya teman-teman pengen punya buku misalnya, atau pengen konten, ngikutin pakai pola itu, bismillah, teman-teman akan sampai ke goals teman-teman. Gitu. Karena semuanya polanya sama. Ya.
Ini jadi simpulannya. Tracking itu menciptakan siklus kesuksesan. Aku ngerasain banget ini. Aku ngerasain banget. Jadi prinsip aku, pokoknya setiap hari ada progres. Artinya apa? Kita mengeksekusi gitu kan, dan kita men-tracking. Setiap hari ada progres. Itu akan menciptakan siklus kesuksesan. Sering nggak suka kepoin orang, kenapa ya kalau dia udah nyampe ke satu titik, dia tuh akan cepet dapat kesuksesan-kesuksesan yang lain. Ngamatin nggak pola itu? Kenapa coba? Karena dia udah tahu rumusnya. Nah, teman-teman dibimbing, dibina jadi SLC, setidaknya teman-teman akan dihantarkan sukses sebagai SLC. Tapi impact lainnya, teman-teman punya kesuksesan yang lainnya. Aku kalau nggak ada di Esensi, bisa jadi nggak ada Dara yang content creator, nggak ada Dara yang penulis buku gitu, nggak ada. Tapi ketika kita tahu nih, tracking itu bantu kita untuk melacak kemajuan, maka siklus kesuksesan itu jadi lebih kita bisa tangkap gitu. Bismillah. Nah, tracking juga penting, teman-teman, karena apa? Karena tracking itu bisa jadi si strategi kita tuh kan sifatnya dinamis aja ya. Ketika ternyata pekan lalu kita belum nyampe, ya udah ubah strateginya. Oh, kemarin Februari nggak nyampe nih, aku lagi gagal fokus. Oke, rubah. Jadi bulan Maret ini kita agak-agak kita booster tinggi gitu. Apa rencananya kita tulisin. Kalau kita nggak pernah tracking, kita nggak bisa berstrategi. Strateginya sama aja, oke, japri apaan emang? Taunya japri, apa kabar, udah titik. Emang kalau nanyain apa kabar bakalan jadi closing? Enggak kan? Nggak bakal nanyain, hey apa kabar? Misalnya aku nanya ke Kiki ya, Zakiki. Zakiki apa kabar? Terus, oh tes saya mau WBAC. Ih, kayaknya mustahil. Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada. Tapi ketika kita tahu kondisinya, kita bisa, oh oke, kemarin nggak pas nih begitu, tindakannya nggak pas. Oke, berarti tindakan lainnya apa? Strategi yang lainnya apa? Itu kita bisa sesuaikan. Nah, kita tracking juga bisa menciptakan DMER itu apa? Measurement effect. Jadi kita bisa memperkirakan, oke, kalau tindakannya A, maka itu akan mencapai kurang lebih 3. Tapi cuman sebagai perkiraan doang ya. Oke, kalau misalnya kemarin Februari kita bisa 2 SU, oke berarti Maret, karena ini Ramadan ya. Ramadan itu biasanya lebih gede lagi nih wakafnya. Oke, aku pasangnya 5 SU deh, misalnya gitu. Nanti bulan Maret, April kan setelahnya. Oke, Maret, Syawal itu banyak THR. Oke, aku mau deketinnya bukan wakaf, berarti personal selling. Personal sellingnya mau coba aku hubungi dari bulan Ramadan ya. Aku mau ngonten. Orang-orangnya udah by name, udah ditentuin. Itu bisa kita kebayang langkahnya. Gitu. Oke, yang dari sini nanti selesai Syawal, oh bentar lagi Zulhijjah nih. Zulhijjah ada 10 hari siang yang utama. Oh, oke, aku mau garap wakaf lagi tuh di Zulhijjah. Oke, berarti aku setting programnya apa. Nah, teman-teman berstrategi kayak gitu. Nggak bisa kayak easy going aja gitu. Gimana ngalirnya aja, nggak bisa. Kebaikan itu perlu terorganisir. Tracking juga bisa membantu kita mencapai tujuan. Ini udah jelas banget ya. Nih, tracking tujuan adalah proses penting yang menjadi jembatan antara proses penetapan dan pencapaian tujuan. Jadi kalau kita nggak tracking, parah sih. Ambiar, kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan, gitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan di pertemuan kali ini. Jadi selepas ini, goals-nya ditentuin, strateginya ditentuin. Kalau kita nggak kebayang strateginya, aku teh idenya kurang, nggak bisa berstrategi, tanya leadernya. Kira-kira aku perlu ngapain? Sehingga teman-teman hanya perlu menjalankan aja.
Terus bantu tracking aku ya ke leadernya. Trackingnya mau per apa? Mau per hari, atau per 3 hari, atau per pekan. Nanti leadernya pasti mau bantuin. Trackingnya mau terhadap hasil apa terhadap proses? Tracking itu dua ya, hasil sama proses. Kalau hasil doang, biasanya kita potek. Kalau mau terhadap proses. Makanya kita perlu tentuin rencana aksinya apa. Rencana aksinya, oh mau ngelis nama-namanya siapa aja. Kemudian mau nambah kenalan baru berapa? 10 orang misalnya. Dari mana? Dari komunitas mana? Itu udah buat tuh. Terus nanti tinggal dilaporin. Jadi laporannya tuh trackingnya bukan tracking, teh saya alhamdulillah sekarang udah 3 SU, kurang 1 SU lagi misalnya, kalau goalsnya 4. Tapi gini trackingnya, alhamdulillah kemarin aku udah masuk ke komunitas ini, terus aku udah save kontak. Save kontak ada sekitar 10 orang. Terus aku udah, apa namanya, replay-replayin statusnya orang. Aku udah mulai kenalan sama orang, misalnya kayak gitu. Itu dari proses. Nah, jangan mengecilkan proses, karena hasil itu pasti mulainya dari proses. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aku kembaliin dulu ke Zah Suci. Mangga, Zah. Jazakallah khair teh, Masya Allah ya teman-teman, kita udah eh, banyak banyak belajar hari ini. Jadi bahwa untuk mencapai, kita penting menentukan goals di awal, tetapi tidak cukup hanya goal saja, kita perlu menyusun bagaimana langkah aksi yang ingin kita buat, yang ingin kita lakukan untuk bisa meraih goals yang sudah kita tentukan. Kemudian kita perlu eksekusi, jadi nggak cukup hanya menuliskan pengen japri-japri, misalnya pengen apa gitu ya. eh, tapi tidak kita lakukan itu. Dan hal yang tidak kalah pentingnya yang sudah dibahas pagi ini yaitu tentang tracking. Jadi udah dijelasin panjang lebar oleh Teteh, pentingnya kita tracking. Jadi kalau teman-teman nantinya ya dari leadernya gitu ya, dari leadernya menanyakan progresnya, baik itu terhadap langkah aksi yang sudah dilakukan, jangan baper ya Teh ya. Jangan baper. Dan leader itu seneng banget loh kalau ditanya-tanyain. Meskipun hal sepele gitu ya. Hal-hal kecil gitu yang teman-teman tanyain kepada leader itu leader seneng banget gitu ya. Artinya teman-teman mau belajar gitu. Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan lebih lanjut oleh Teteh, monggo silahkan teman-teman. Masih ada waktu insya Allah ya Teh ya. Boleh, boleh, boleh. Mau curhat juga boleh. Boleh, boleh raise hand atau boleh ini ya, boleh tulis aja di kolom komentar, boleh. Yuk, Boleh. mumpung masih ada Teteh nih, ada Mangga, Mbak Diana. ya, silahkan Mbak Diana. Ada yang mau dicurhatin atau udah jelas? Aman? Supervisorku lagi sama manajerku apa pembekalan Mbak Dinda ya, Aman? Oke, sekarang gini deh, aku tanya dulu deh ya. Tanya, boleh teman-teman buka kolom chatnya. Kira-kira insight apa yang teman-teman dapatkan sehingga teman-teman kayaknya abis ini mau begini, mau melakukan ini. Yuk, boleh ditulis di kolom chat. Maaf ya, aku sambil ini sarapan. silakan teman-teman bisa tuliskan insight-nya yang didapat hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti udah jelas semua. Tinggal nantinya, ya tadi ya kita laporan trackingnya ya. Trackingnya bisa laporkan setiap sekecil apapun progres yang sudah teman-teman lakukan. Kemudian kendala, misalnya kalau di tengah jalan ada kendala apapun gitu ya, bisa di komunikasikan ke leadernya. Insya Allah akan dibantu oleh teman-teman leader. Zah, aku mau sambil tanya Zah Suci ya. Ini kan Boleh, Teh. apa namanya? Ini mangga ya kalau yang tadi di kolom chat mau ngasih insight boleh. Zasuci kan ngalamin banget ya itu apa namanya menentukan goals, kemudian nentuin langkah aksi,
kemudian mengeksekusi, terus tracking gitu ya. Itu terus akhirnya mengantarkan Zasuci jadi SLC terbaik gitu ya. Yang kayaknya nggak dikira-kira mungkin ya sampai ke titik ini gitu. Itu eh, formulanya emang udah disadarin dari awal atau kayak baru 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 sadarnya setelah 1 tahun bergabung atau gimana tuh Zah? Nggak di awal sih Teh, di awal itu memang di awal itu kayaknya ini ya, apa namanya, kayaknya ngalir aja gitu kan. Adaptasi Ngalir ya Zah ya? apa Teh? Adaptasi dulu ya? Ya, segala sesuatunya tuh butuh adaptasi ya Teh. Udah curhat juga ya, sering curhat gitu kan di awal-awal gabung itu kayak tipe ngikut-ngikut. Tapi tadi kayaknya tiap kita itu pengen sukses ya Teh ya. Kalau lihat orang berhasil itu ada hasrat dalam diri, ih paling enggak dalam hati pengen deh gitu ya. Pengen deh kayak gitu. Simple aja misalnya teman-teman dapat komisi pekanan gitu kan. Terus adalah dalam diri, ya Allah kok bisa ya orang itu ya gitu kan, kok bisa ya gimana ya? Terus kan ini ya, kita pengen gitu, pengen pengen kalau kita itu seperti si A, seperti si B, seperti si C gitu kan. Jadi ya tadi kalau pengen-pengen aja kan nggak bisa ya, terus kita bakalan ngepoin kan, ngepoin apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kok bisa gitu kan. Terus jelas gitu kan jualan gitu ya. Awalnya ya tadi jualan-jualan yang nggak terpola gitu ya, nggak terpola baru tadi melalui proses belajar ya kayak gini ya, jadi kita paham gitu. Dan sesuatu ketika kita sudah dapat ilmunya, terus kita praktekin, itu lebih dapat feel-nya gitu loh Teh. Sama halnya kayak ibadah ya, misalnya beda kan kita ngelakuin ibadah dengan ikut-ikutan doang, terus dengan kita belajar misalnya kita Ramadan, ini nih mau Ramadan terus kita ya udah biasa aja puasa, orang puasa kita puasa. Dengan kita belajar fikih Ramadan misalnya, hal-hal apa aja sih yang harus dilakuin gitu kan, ibadah-ibadah apa yang bisa kita optimalkan. Nah, itu kita jalaninya itu lebih dapet feel-nya gitu. Sama halnya kayak peran di sebagai SLC ya kan dulu gitu ya ketika masih jadi SLC gitu ketika sudah apa dikasih tahu polanya kayak Tete bilang tadi ya rata-rata kan pola suksesnya sama gitu SLC itu terus kita berusaha mencontoh gitu ya dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada diri kita mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita. Nah ternyata itu bisa gitu ya. Ternyata hal itu bisa gitu. Jadi semua orang itu saya rasa punya kesempatan yang sama gitu. Bahwa semua mampu, semua bisa. Kan masing-masing Allah bekali dengan potensi. Jadi Suci berbeda dengan Teh Dara, berbeda dengan Bunhan gitu ya. Kekuatannya beda, kelemahannya juga beda. Jadi kita fokus aja pada kekuatan diri untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakuin. Jadi itu yang dilakuinnya ketika sudah dapat apa namanya dikasih tahu polanya kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan yaitu ternyata Masya Allah gitu ya amazing aja ternyata hasilnya bisa jadi di luar ekspektasi kita gitu pernah jadi best SLC padahal yang kita lakuin kayaknya kata tadi kalau dibilang kok bisa ya nggak tahu gitu kan ya nggak tahu gimana kok bisa memang murni semuanya pertolongan Allah cuman kalau kita nggak gerak itu ya mustahil aja Citeh gitu ya. Saya ingat banget tuh Teh ketika 2021 ya itu setor ke Bunhan ya Bunhan masih jadi SLC kan itu beneran ditulisin Teh goalsnya Teh pengen umroh berarti kan 50 SU ternyata hasilnya 70 SU lebih gitu Masya kan. Allah, Masya Allah. 1 bulan terakhir itu kalau nggak salah bulan Desember itu kan dari 60 sekian ya. Kan loncatnya jauh tuh Teh. Dia kan kalau nggak salah dari 50 itu reward berikutnya itu nggak ada ke 60 Nggak Teh. ada 60 lompat ke 70 ya? Langsung ke 70 itu kan 20 SU berarti ya dari 50 ke 70. Itu rasanya kalau kita mikirnya sebagai manusia, itu kayak hal yang mustahil aja gitu loh. Ini waktu cuman berapa bulan gitu kan? Cuman Orang sebulan. 20 SU 1 tahun, Ci. Iya, itu kan Teh. Jadi ya Allah ini kayak mustahil aja kalau logika kita sebagai manusia gitu ya Teh.
Terus ya itu ternyata ada aja keajaiban-keajaiban Allah kasih gitu. Nggak tahu itu di bulan terakhir bulan Desember itu sampai 8 SU atau 7 SU 8-an kalau nggak salah ya teh 2021 itu. Sampai mungkin ya kayak kayak mimpi aja gitu teh, kayak Iya, mimpi iya, iya. aja. Ya cuman tadi kita fokusnya nggak ketika kita punya goals, jangan kita cuman fokus ke ya mandangin goal kita gitu 50 SU 50 SU gitu kan tanpa ngelakuin langkah asik kecil-kecil yang kita lakukan itu nggak bisa teh gitu kan. Jadi kita ya tadi menghargai setiap prosesnya, disyukurin oh bulan ini dapatnya 3 SU alhamdulillah. Oh, bulan depan semoga bisa naik lagi dan seterusnya seperti itu teh gitu. Ya, Iya, kita iya, pengennya kan Masya Allah ya. setiap setiap apa namanya? Setiap harinya gitu kan. Setiap harinya kalau bisa kan kita harus lebih baik dibandingkan hari yang lainnya gitu kan. Jangan sampai merugi gitu ya jadi manusia. Seenggaknya kalau nggak lebih baik samalah gitu kan. Iya, iya, iya. Seperti itu ya dalam hal ibadah atau dalam hal apapun dalam hidup kita kan pengennya seperti itu. Nah, makanya ya itu bismillah aja lakuin seikhtiar semampu yang sebisa kita lakukan lakuin yang terbaik gitu ya gitu tetap dalam koridor dilurusin niatnya karena Allah gitu ya. SU itu bukan semuanya gitu bukan segalanya tapi ya tadi kita eh, tahu SU gitu biar kita bisa terukur oh ternyata sudah sebanyak ini loh keluarga muslim yang kita bantuin ternyata sebanyak ini loh lembaga yang bisa kita bantuin gitu ya. Jadi nanti bonus-bonus dunia itu ngikutin aja gitu kalau kita memang niatnya lillah gitu ya. Tapi memang kalau ngejar ngejar cuman hasil emang capek banget teh. Pernah juga gitu namanya manusia ya. Terus Pernah dikit ya ngalamin di titik closingannya akhirnya ya. apa? Iya, betul. Ketika kita fokusnya ke ini pengen sekian gitu kayak jadi kayak momok ini gitu ya teh kayak fokusnya di situ. Jadi kayak kayak rungsing aja gitu loh. Iya, Rungsing iya. aja ngurusin nggak selesai-selesai. Tapi ketika kita ya fokus aja, lakukan aja gitu ya, lakuin aja hal-hal yang bisa kita lakukan, optimalkan, maksimalkan. Nanti insya Allah sedikit-sedikit itu bakalan eh apa ya mendekati dengan goals kita gitu ya. Benar, Mendekati benar, benar, goals benar, kita. benar. Pokoknya Kalau jangan gerak kalau deh. kata kalau kata Bunhan itu kita perlu berani masuk zona bertumbuh ya, Bun. Zona Ah bertumbuh, iya. Bun, Hmm. bertumbuh kan bilangnya ya istilahnya ya. Keluar dari zona nyaman. Oh, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Memang nggak nyaman ya, Zah Suci ya, japri-japriin Iya. orang apa segala macam, terus ngeri apa segala macam. Tapi justru orang-orang yang memberanikan diri masuk ke zona nggak nyaman itu, keluar dari zona nyamannya, itu adalah orang-orang yang pada akhirnya gerak gitu, geser. Malam Mm-mm. tadi eh sore tadi anakku telepon, Bun, aku tuh ditawarin jadi eh apa sih namanya tuh ya kalau di dia kan masuk LDK gitu ya. Anaknya udah kuliah ya, Cin, maaf ya. Bentar Kembali lagi mantu ya teh. ini LDK apa? Ya, terus dek itu dia bilang aku ditawarin jadi apa tuh namanya ibu angkatan gitu ya, ketua angkatan lah gitu, ketua angkatan yang ahwatnya gitu kan. Terus tapi aku tuh mikir, Bun, kayaknya aku nggak sanggup deh. Aku kayaknya nggak sanggup deh. Kayaknya aku kuliahnya nanti gimana, aku gini. Terus dia tuh, tapi aku ada keinginan untuk itu. Ada keinginan untuk mencoba. Tapi kayaknya kalah sama takutnya, kata dia gitu. Ini kan pasti dirasain semua kita. Ya nggak? Dirasain semua kita, judulnya aja beda gitu. Terus aku bilang gini, Kakak, yang kakak butuhkan itu adalah sensasi deg-degan, sensasi deg-degan ada di zona tidak nyaman. Dan zona tidak nyaman itu membuat kakak bertumbuh. Mau kakak jadi ataupun nggak jadi, itu tuh akan banyak pelajarannya. Bayangin, orang yang tadinya nggak berani bicara di depan panggung, terus ngomong depan panggung, kerasa nggak itu deg-degannya? Nih, Gemeter kali teh ya. gemeter, dingin, mules, segala Panas macam. dingin. Iya kan, panas dingin, blank apa segala macam. Tapi sadar nggak pada saat itu dia sedang bertumbuh. Besokannya 2 kali, 3 kali dia ngerasain panas dingin, 4 kalinya kayaknya udah enggak tuh, iya enggak.
Dan ketika kita udah ngelewatin zona tidak nyaman, tahu-tahu Allah antarkan kita di titik yang lain, titik yang jauh lebih tinggi daripada titik kita sebelumnya. Jadi yang kita butuhkan itu bukan apa namanya, bukan labelingnya, tapi yang kita butuhkan itu justru proses tidak nyamannya. Itu perlu banget. Sampai akhirnya kata anakku, oke deh, aku mau coba ngomong lagi deh, kali aja masih kemarin udah aku tolak, tapi kayaknya ya udah deh, iya sih aku juga tahu katanya, aku tuh butuh butuh nggak nyaman, butuh dibuat deg-degan gitu. Nah, tapi Zah di chat room kayaknya Iya, banyak udah banyak pertanyaan nih ya. Teh. Boleh, boleh. Saya Bacain. bacain ya Teh ya. Ah, yuk, yuk. Ini ada Mbak Rifa. Teh, Rifa kok setiap saya berapa waktu loyo lagi kata. Bagaimana caranya ya Teh? Ya, sama sih, Rifa. Aku juga kayak gitu. Dan ini terjadi juga di sahabat ya. Kan sahabat tuh pada curhat gitu, para sahabat. Kenapa ya kalau deket Rasul, kok saya semangat, kalau nggak deket Rasul, kok nggak semangat? Apa munafik ya? Gitu kan. Apa munafik ya, kayak gini munafik kali ya? Gitu. Sungguh Hanzalah setelah munafik gitu kan, kalau di bukunya Mumtaz itu kan. Terus karena ya itu ngerasain ketika deket sama Rasul itu semangat, ketika udah pulang lagi ke rumah ya nggak semangat lagi, nggak usah kayak gitu ternyata. Umar juga ngerasain hal yang sama. Ini yang kemarin itu aku masukin ke poin ketiga di Spirit Time yang pekan lalu. Kita butuh supporting system, kita butuh bestie, kita butuh teman. Karena kalau kita sendirian doang, nggak usah semangat. Iman juga gitu, naik turun banget gitu. Artinya kita butuh nggak cuman dekat sama leadernya. Uniriva butuh dekat sama semua yang ada di tim Warrior. Butuh dekat sama Teh Ungu, butuh dekat sama siapa Utiayu dan lain-lain gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika semangat kita lagi lemas, itu bisa ke booster lagi sama yang lagi semangat. Sama yang kedua itu tipsnya adalah datang mau apa bahasanya meet up kalau Bunhan ya, datang meet up karena ya kayak likoan aja gitu, kalau kita sepekan enggak datang kan kayaknya aduh porak-poranda deh rasanya gitu ya. Nah kayak gitu juga accountability meeting itu, apa meet up itu kayak butuh, kita tuh tetap butuh gitu. Itu caranya kalau tips dari aku ya. Nanti kalau dari Zahsuci atau dari Bunhan atau dari Kak Mimi atau Kak Yun atau Mbak Tika ada tambahan mah ya? Atau lanjut Oke, lagi sih mungkin. lanjut dulu ya Teh. Ini Oke. Mbak Rohana nih, serasa baru diisi tangki bensin Teh. Biar Berapa semangat liter untuk jalan Mbak? lagi. Masya Allah, full ya. Full Oh, ya Mbak, Mbak oke. ini, Mbak Rosa. Dari Kiki, mau nanya juga bingung Teh. Soalnya aku tuh orangnya random parah Teh. Apalagi bakat empati paling sering mempengaruhi. Nah, gimana nih Teh kira-kira Teh? Untuk menekan Oke. bakat empatinya. Oke. Kiki, Kiki, tahu nggak? Aku tuh orang yang random parah juga. Aku orang yang tidak konsisten. Aku adalah orang yang sangat mut-mutan. Ya, itu tuh aku banget gitu. Terus, masa teteh itu kok teteh bisa konsisten, bikin ini, bikin itu, gitu-gitu ya, segala macam. Itu kan kita bisa kelola sebenarnya. Mut-mutan kalau kita mau pelihara, kita adalah jadi orang yang mut-mutan terus, maka kita akan jadi orang yang mut-mutan terus. Kita akan jadi orang yang random terus. Bisa kita kelola. Artinya gini, kalau aku ya, mulai dari memilah-milah mana yang aku sukai. Mana yang aku sukain. Misalnya, aku sukanya aktivitas yang non-administratif. Kalau ngerjain administratif, aku Suci itu sama kan. Itu langsung kayaknya pening kalau lebaynya mah butuh Panadol ya, minum Panadol kali gitu. Aku nggak bisa ngerjain ya kayak gitu-gitu tuh nggak bisa. Artinya kita kerjain yang menstimulus kita terus semangat.
Yang aku bikin semangat tuh, aku ngisi Zoom, ini aku semangat. Biarin abis nganterin anak, masih baru landing banget nyampe rumah, tapi aku tetap semangat, gitu kan. Kerjain sesuatu yang bikin kita semangat, maka randomnya itu nggak terlalu random. Kita udah mengklasifikasi, oh oke, yang saya passionate itu ngerjain ini. Ngonten itu buat aku mudah dan bikin semangat. Nah, Zakiki perlu tahu apa yang bikin semangat. Kemudian kalau kemarin-kemarin pernah akhirnya drop, nggak mood lagi, itu cara ngehandle-nya kayak gimana. Karena orang lain tuh nggak bisa ngebantuin kita bangun. Kitanya sendiri yang perlu tahu, oh kalau aku lagi nggak semangat, aku tuh triknya kayak gini gitu. Terus empati paling sering mempengaruhi, nggak enakan mungkin gitu ya. Nanti mikirin gini. Aku sih meregulasinya, fokuskan aja pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran orang nggak bisa kita kendalikan, jadi nggak usah kita fokus mikirin orang lain, capek, dan itu cuma dugaan kita doang. Jadi mendingan fokus ke aksi terus aja kayak gitu. Karena itu ranah kita. Tadi ya, klasifikasiin apa yang Zakiki sukai. Kalau aku tahu Zasuci senangnya relator sama orang, japri ngobrol sama orang bisa panjang lebar dia gitu kan. Ketemu sama orang baru bisa disapa-sapa. Oke, berarti modelan kayak gitu temuin aja sama orang baru terus. Dia akan bahagia gitu kan. Bunhan seneng mendevelop orang. Kalau misalnya orang ada progres, dia bahagia. Cari kita tuh bahagianya apa? Definisikan. Kita akan tahu celahnya kita kalau kita semakin mengenal diri kita sendiri. Gitu Zakiki. Jadi jangan kalah. Maksudnya jangan kalah sama mood kita ya, mood swing kita. Tapi kita kenalin diri kita. Oke, kalau lagi nggak mood, aku nih misalnya lagi penat, butuh apa? Oke, butuh melipir, ketemu sama siapa? Ketemu sama orang di masa lalu untuk refresh, ngobrol yang bukan kerjaan misalnya gitu. Bukan happy mengenang yang dulu-dulu, terus nanti kembali lagi. Nah, itu kayak aku tahu apa yang perlu aku lakukan ketika lagi pusing, ketika aku lagi nggak semangat, dan lain-lain. Gitu, Sakiki. Mudah-mudahan membantu ya. Ada yang mau Lanjut ya, tanggapi dulu nggak? lanjut ya Teh, masih ada nih Oke, Teh. lanjut dulu. Dari Mbak Lina, Teh Dara, selama berproses di esensi, awal-awal dulu, kebaperan apa yang pernah dialami? Terus melakukan apa Teh? Pernah baper nggak Teh? Aku tuh Selama jarang di baper esensi. ya kayaknya ya. eh nggak tahu, suka kurang ini, malah suka kurang peka, malah suka kurang ngeh gitu. Eh, tapi aku sih yang bikin aku selalu senang ada di esensi adalah ini, aku tuh senang berkreasi ya, membuat program, membuat karya, membuat ya program lah ya, misalnya lisensi atau metamorfosa atau apa gitu ya. Itu terus orang-orang orang-orang antusias gitu, orang-orang apresiasi, orang-orang dapat dapat benefitnya, itu aku senang, sehingga aku jaga terus itu. Nah, aku nggak kayak kalau konflik-konflik sama teman-teman gitu nggak sih, jarang. Terus kalau misalnya nggak closing baper apa enggak, ya ada sih sedihnya ya, tapi akhirnya aku sih fokusin kayak gini, eh nggak closing ya udah, aku bikin markom aja banyak-banyak gitu aku mah. Cari sesuatu untuk ngalihin ya Teh. Kerjain aja yang bisa dikerjain, nggak usah dibaperin gitu. Lanjut, Zah. Oke, ini ada Mbak Rosa lagi. Teh, bagi tipsnya dong. Saya tuh nggak bisa main dua kaki mungkin ini ya. Dua hati, dua kaki. Fokus saat ini masih ngajar full day. Kadang malu curi-curi kesempatan begini. Pernah ditegur juga sama yang punya sekolah. Mau cuek-cuek aja kok nggak bisa. Kadang kalau mau buat status di jam sekolah, khawatir menzalimi. Oke, Mbak Rosa. Aku pernah loh jadi leader sambil ngajar. Jadi kalau kayak gitu tentuin aja jamnya. Emang kagok nggak enak. Aku kalau pas lagi ngajar ya ngajar aja, HP-nya aku simpen gitu. Jadi biasanya gini kalau aku sih tipsnya.
Jadi aku misalnya ngajar kan sampai sore tuh ya, sampai jam 3. Jam berapa sih waktu dulu pulangnya? Lupa ya. Pokoknya sampai jam segitu ya. Udah lama banget. Terus nanti pulangnya biasanya aku nggak langsung ke rumah. Aku melipir dulu di jalan. Itu baru aku tuh apa namanya? Kalau peran aku kan waktu itu sebagai leader ya, nanya-nanya di grup apa segala macam. Kalau Mbak Rosa berarti misalnya pasang status dan lain-lain itu ketika melipir itu, karena kebayang nggak kalau kita udah ngajar seharian, nyampe rumah tuh anak-anak udah ngerontokin kita kan, rasanya juga zolim juga kalau kita main sama anak masih megang HP. Jadi melipir dulu. Dan gini, kita state-nya gini, teman-teman tuh nggak mesti kok 24 jam ngejalanin peran ini. Teman-teman kan ada tidurnya juga. Jadi cukup quality time aja. 1 jam, 2 jam, tapi teman-teman bisa fokus, maka bismillah. Ada kok. eh di sini lagi nggak hadir ya. Kak Nani Syarif ngajar tahsin banyak banget kelasnya. Kayak Esa Suci kan banyak juga. Itu ya seringkali ikhtiarnya. Mana dia punya anak kembar, masih kecil-kecil waktu dulu ya. Jadi seringkali ikhtiarnya, ya Allah saya mau ikhtiar, mau pasang status. Dia tuh seringnya di mana? Di balik pintu, ngumpet dulu, pasang status, sebentar doang pasang status kan nulis misalnya 10 menit gitu ya. Terus udah ditinggalin, bener-bener ditinggalin, nggak tahu itu. Tapi ada aja closingannya, nyampe ke annual meeting. Jadi nggak usah kayak kalau kitanya ngerasa kita perlu full gitu, kita jadi kayak di sini nggak maksimal nih, padahal nggak butuh waktu terlalu banyak banget, namanya juga freelancer. Jadi pasang aja state-nya butuh 1 sampai 2 jam. Diplot waktunya pas pulang sekolah, sama misalnya pas abis anak-anak BTS misalnya, abis anak-anak tidur. Itu misalnya waktunya, dua slot waktu, 1 jam, 1 jam, selesai. Jangan di sekolah juga, saran aku sih. Sesuatu yang kayak menzolimi itu nantinya nggak baik buat kitanya. Ya, kayaknya juga kayaknya nulis copywriting-nya juga nggak enaken gitu, deg-degan, ngerasa bersalah gitu. Yang lowong aja yang udah selesai amanahnya. Oke, lanjut, Za. Uni Yelni nih, saat ini saya banyak kendala karena memang tracking itu nggak pernah dilakukan sehingga sering ambiar. Mungkin polanya belum dapat. Semoga setelah ini saya bisa lebih fokus. Nah, minta tracking Bunhan ini Uni Yelni. Nah, Bunhan. Udah sadar kan, udah sadar ininya. Jadi kalau udah sadar masalah, udah cari solusi. Udah enak Lanjut ini, ya. udah enak ya. Ya, udah sadar Terdiagnosa. masalah kan Teh, udah enak cari Betul. solusi. Kemudian Mbak Rahmedia setelah dengar Teh Dara, merasa malu banget usahanya kalau dibuat persentase baru 5%. Kadang malu sama leadernya. Leadernya siapa nih? Insya Allah coba berbenah. Nah, ya silakan Mbak Rahmedia merapat ke leadernya ya, Mbak Ramedia, biar bisa. leadernya siapa? Boleh ditulisin. Iya, tulisin leadernya nih. Oh, Bunhan. Kak Bunhan, anak-anak Bunhan semua. Mbak Linda Yani, semangat saya bisa naik turun Teh Dara, apalagi kalau pas menyampaikan ke orang, terus tidak digubris. Rasa pengen nangis, namun saya tetap belajar dari pengalaman Teh Dara dan teman-teman di sini untuk tetap bersemangat. Berarti kalau Mantap. ini di luar kendali ya Teh ya, kalau Ah, respon iya. orang lain ya, jadi kita kendaliin diri sendiri. Ini terakhir, iya terakhir ya. Mm-mm. Teh Novi nih, Teh aku seneng kalau nawarin buku langsung ke orang atau sekolah, tapi kalau keluar panas kepala suka pusing. Oh, kalau hujan nggak bisa juga kan? Gimana ngatasinnya Teh? Teh Novi. Saya beli kipas teh yang ini teh ada. Enak. Ya, Saya buat ini, Tenopi buat pintu Doraemon. iya, enggak, tapi emang iya bener sih Tenovi tahu, aku tahu banget kalau nawarin buku enak. Tapi kalau keluarnya panas berarti keluarnya jangan pas siang-siang teh. Keluarnya jam 9, jam 8 teh udah keluar dari rumah habis anak-anak selesai dianterin langsung. Jadi nggak ketemu sama jadwal yang bikin panas Panas. kepala. Sama atau sore gitu. Tinggal minta izin suami aja ketika ini misalnya sore keluar 1 jam, 2 jam pas sore itu emang lebih clear dibandingin kita nyetatus panjang-panjang, nggak suka kurang kalau ngobrol langsung kan lebih dapat. Jadi Enak. teman-teman boleh nyoba banget gitu.
Itu mungkin Teh Novi bisa pas antar anak sama pas jemput. Karena saya juga dulu tipenya kayak gitu Teh. Jadi pas antar anak tuh saya standby di sekolah. Jadi apa namanya, seneng aja ngobrol sama ibu-ibu yang baru nganter kayak gitu. Sama pas Kayak gitu. jemput pulang. Saya juga tuh kayak gitu kalau yang senengnya offline ya. Kan Jangan seru tuh siang-siang. ngobrol. Teh, kalau udah nyampe rumah mah aku suka males keluar lagi, dah. Iya nggak sih? Sama Iya. ya. Tapi kalau udah keluar suka males pulang. Parah. Ya kan? Jadi gini tipsnya, keluar, terus udah buat jadwal. Saran aku ya. Setiap sebelum tidur, Anak saran cantik, aku, anak cantik. list apa yang mau dilakukan besok. Itu list lagi. Kan kita udah punya program nih, udah punya Aisyah apa kakak. namanya rutinitas hariannya apa. Tapi ditulisin aja besok mau ngapain. Kadang-kadang sebagai seorang emak-emak suka lupa besoknya mau ngapain. Jadi malah rencana mau ke rumah-rumah orang, beloknya ke pasar. Udah ke pasar ngelihat wortel, ngelihat kacang hijau, terus ngelihat macam-macam, akhirnya gagal fokus. Nah, itu bahayanya kalau goals tidak dituliskan. Ya, sama beli kipas itu Teh, kipas yang kecil ya tetep loh ya. Ada Oke, lagi kah yang ingin ini kan didiskusikan? cukup kali Sudah ya. jam 10.30, Ya cukup kali benar. ya Teh ya. Ah, Ah, nanti bisa ini merapat ke leadernya masing-masing ya teman-teman ya terkait follow up daripada tracking ini ya. Baiklah, jazakillah khair ya Teh ya sudah Ji, berbagi ya. ini sambil ditanya dong, kita frekuensinya enaknya enaknya buat buat teman-teman itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau gimana enaknya? Sok boleh ditulisin. Yuk, silakan Atau satu tulis. semester sekali, atau 3 bulan sekali, atau 3 minggu sekali, mangga coba. Aku pengen ngecek. Silahkan, ada partisipannya ada berapa orang sih? Oke, sebulan sekali ya. Oke, berarti nggak apa-apa kita rutinin nanti bulan berikutnya sekitar tanggal 20-an ya. Oke, sip. Oke, aman. Oke Teh. Oke. Jazakillah khair ya Teh, teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga pertemuan kali ini berkah, bisa kita praktekkan semua yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, karena jangan hanya sampai jadi pengetahuan saja, tapi kita pinginnya ilmu itu berkah dengan diamalkan gitu ya. Semoga kita bisa mempraktekkan apa-apa yang sudah kita pelajari hari